Om Swastiastu, selamat malam semeton Bali Express. Nah, saat ini saya sedang berada di Banjar Yang Batu Kauh, di Desa Yang Batu, Kecamatan Denpasar Timur. Nah, Banjar Yang Batu Kauh sendiri saat ini salah satu banjar di Denpasar yang sudah menggarap ogoh-ogoh. Nah, terkait bagaimana proses pembuatannya dan apa saja. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua ST Eka Darmasanti. Nah, nanti beliau menjelaskan apa saja persiapan, bahan dan sebagainya. Ya, silahkan bisa dijelaskan mungkin apa saja mengenai ogoh-ogoh yang dibuat oleh ST Eka Darmasanti ini. Silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ariwaris Patidangka, selaku Ketua SD Eka Darmasanti. Ogoh-ogoh tema yang kami ambil itu adalah Sambuto Wiroso, berasal dari lontar atau kasarano. Sambuto Wiroso digambarkan sebagai raksasa dengan bentuk yang yang gagah berani. Dan diceritakan dia adalah salah satu raksasa yang menjaga Goa Masi. Itu adalah tentang tindakan manusia yang tentang memaling nasi. Dari kisah itu kami ambil cerita tentang jangan sekali-sekali untuk memaling nasi, beras atau makanan dengan jenis lainnya, karena itu akan berlaku karma bala di kehidupan selanjutnya. Cukup menarik mungkin dari tema atau konsep yang diambil oleh STT ini. Nah, kemudian untuk kalau boleh tahu ukuran ogoh-ogoh ini berapa sih? Untuk ukuran kira-kira untuk tingginya itu 5 meter dan lebarnya 3 meter. Terus dari bahan-bahannya juga apa saja? Bahan-bahan yang kami gunakan itu dek sama penyalin. Kami tidak menggunakan styrofoam karena itu dilarang dan bisa memperburuk lingkungan. Ya, artinya sesuai dengan aturan atau perda yang berlaku, ya. Nah, ini kan menarik. Artinya dalam proses pembuatannya itu siapa saja yang dilibatkan dan berapa lama waktu pembuatan dan apakah setiap hari, mungkin bisa dijelaskan? Ya, untuk pembuatan karena ini tidak ada lomba atau apa, kami menggunakan seluruh disiplin untuk menggarapnya. Dan untuk waktu pengerjaan kami mengerjakannya setiap hari dari sore sekitar jam 5 atau 6 itu sampai malam hari. Untuk perkiraan waktu kemungkinan kami untuk waktunya kami menargetkannya hanya 1 bulan dan itu sudah selesai. Artinya dalam waktu singkat, beliau. Ya. Oke. Nah, ini kan dalam masa pandemi ya, beliau. Nah, terus untuk dari surat edaran itu kan sudah dijelaskan juga. Nah, untuk prokesnya gimana sih dalam pembuatannya? Untuk prokesnya seperti yang bisa dilihat di belakang, teman-teman kami sudah menggunakan masker dan ya sebelumnya kita juga melakukan cuci tangan seperti yang proses untuk tidak menyebarkan virus corona. Kita juga udah vaksin juga. Udah vaksin berarti ya. Siap, artinya prokesnya memang benar-benar ya, dipatuhi ya. Safety. Nah, terus tanggapan ogoh-ogoh diperbolehkan dalam masa pandemi ini sebagai pemuda gimana sih? Untuk tanggapannya ya, untuk saya sendiri saya senang karena kita juga sudah melalui tahun-tahun kemarin tanpa ogoh-ogoh, tanpa layang-layang. Jadi ketika surat itu turun, kami merasa kami diberikan ruang lagi untuk melakukan kreativitas dan yang lain-lainnya. Jadi kami sangat senang dengan. Jadi memang benar-benar ditunggu-tunggu ya? Ya. Siap, benar-benar. Nah, artinya apa sih yang menyebabkan kenapa masih tetap membuat lah ogoh-ogoh di sini ya? Selain kreativitas itu gimana? Untuk kenapa kami tetap membuat ogoh-ogoh, karena menurut kami itu feel dari ogoh-ogoh yang diadakan setiap tahun itu sangat luar biasa. Kami juga bisa berkumpul lagi dengan teman-teman yang ini dan mengasah kreativitas kami lagi. Oke, mantap. Nah, terus ini kan artinya ada pembuatan dan ada juga biaya kan, Beli ya?
soal biayanya bagaimana sih, Bli? Soal biaya ya kami seperti biasa dari DCT ada, dari bantuan bantuan sukarela juga ada gitu. Artinya swadaya, Bli. Ya swadaya. Tapi ada sih nggak harapan dari pemerintah lah untuk bantuannya? Untuk harapan untuk pemerintah yang ada setelah ini harapan saya mungkin untuk layang-layang dan yang lainnya tetap diberikan uang dan bisa ada lomba, mungkin sedikit bantuan juga dari pemerintah. Itu aja. Oke, siap. Nah, terus artinya nanti kan sudah selesai, pokoknya udah selesai. Nah, kalau boleh tahu rute pengarakannya kemana saja? Untuk pengarakan untuk di Banjar yang Batu Kauh, kita selalu melakukan rute yang sama, itu mengelilingi desa yang membentuk grup 8, yang artinya tidak terputus. Ada gininya mungkin mungkin sananya diperkecil atau mungkin orangnya yang dibatasi, bisa dijelaskan kan? Untuk itu ya menurut surat yang beredar dan yang turun dari pemerintah, kita hanya menggunakan 50 orang untuk yang mengarak dan mengambal. Jadi kita batasi dengan sananya mungkin diperkecil atau untuk mencukupi 50 orang tersebut. Oke. Nah, ini kan terkait juga Gogo juga sudah dibuat. Nah, untuk gamelannya mungkin apakah sudah ada latihan atau sudah dipersiapkan nggak sih? Untuk gamelan itu kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan itu sangat antusias untuk rekan-rekan yang gambel dan mereka sangat siap. Dan itu juga kita sudah mempersiapkan untuk untuk penyemprotan yang seperti yang dibilang dalam surat itu. Nah, terus surat edaran kan sudah diterima mungkin, Bli. Itu sudah disosialisasikan dong kepada pemuda-pemudi di sini. Untuk surat yang beredar kami sudah mensosialisasikannya. Kami juga sudah menyuruh beberapa grup atau kelompok pemuda yang ingin membuat ogoh untuk tidak membuat ogoh dan datang ke Banjar untuk buat bersama-sama. Karena seperti biasa setiap ada ogoh kita akan mengadakan lomba untuk anak-anak. Jadi karena surat yang beredar hanya satu ogoh satu Banjar, jadi kita tidak membuat ogoh, kita sosialisasikan dengan apa yang surat beredar. Kami kumpulkan semua orang yang senang buat ogoh dan bikin buat ogoh untuk datang ke Banjar. Gitu. Artinya murni ini karya dari pemuda-pemudi di Banjar ini ya. Nah, mungkin terakhir nih, harapan SC Kadarma Santi terhadap pemerintah sendiri seperti apa terkait dengan pengerupukan tahun ini? Untuk harapan saya jujur saja supaya tidak dibatalkan ogoh ini, karena antusias kami juga sangat besar untuk ogoh ini. Nah, seperti saya bilang yang sebelumnya, mungkin untuk layang-layang coba diberikan ruang untuk berkreasi lagi seperti sebelumnya. Oke, siap. Artinya ini semangat anak muda memang membara sekarang, Bli ya. Oke, siap. Nah, mungkin kita akan berkeliling sebentar. Bli juga bisa temani terkait apa saja ogoh-ogoh mungkin yang sedang dikerjakan dan apa saja bahan-bahannya mungkin. Nah, oke, Bli, bisa dijelaskan nih mungkin dari tapel mungkin ini ya. Ya, ini proses pembuatan tapelnya. Kita menggunakan penyalin dan sedikit bambu untuk gininya, untuk dasar awalnya gitu. Nanti kita akan bentuk lagi menggunakan koran dan sebagainya yang ramah lingkungan. Nah, kalau soal kira-kira pembuatan tapel kan mungkin agak susah, Bli. Nah, kira-kira itu berapa lama sih proses untuk tapel? Proses untuk tapel karena pembuatnya juga sudah yakin akan selesai sekitar 2 minggu atau seminggu sebelum hari H atau sebelum pemayasan sudah pasti selesai. Sudah selesai pasti ya. Oke, siap. Nah, ini, Bli, bisa dijelaskan mungkin bahan-bahannya apa saja yang dipakai? Bahannya ya seperti tadi, kita pakai betek dan penyalin, besi bekas yang kita gunakan tahun lalu ya kita pakai lagi supaya sedikit pengeluaran, dari rapiah sebagai pengikat gitu ya, dan ya bisa akan ditumpuk pakai koran lagi. Oke. Nah, kalau untuk dalam proses selesai untuk tahap ini aja butuh berapa lama, Bli? Ini untuk tahap ini sudah berjalan sekitar seminggu, mungkin lagi 2 atau 3 hari kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu tutup dengan koran dan yang lain-lainnya. Oke, siap.
Nah ini terlihat sebentar, saya lewat sana. Nah ini proses pengerjaan dari ogoh-ogoh dari Banjar yang Batu Kauh. Nah kalau dibilang kan kesulitannya di mana Bli dalam proses pembuatannya ini? Untuk proses pembuatannya karena kami pemuda yang sedang belajar untuk membuat ogoh, mungkin yang kesulitannya itu di bentuk gaya ogoh dan nanti untuk di jari-jari seperti jari tangan dan jari kaki. Mungkin tapal juga akan sedikit susah dan payasan mungkin. Nah itu artinya menyuruh orang nggak, atau mungkin memang benar-benar nanti kreativitas dari pemuda di sini? Untuk semua itu kita nggak akan memanggil unagi atau orang yang bisa lama, kita pure dari pemuda. Artinya sambil belajar mungkin. Belajar. Jadi kalau boleh tahu jumlah pemuda-pemudi di sini berapa sih? Jumlah pemuda-pemudi di sini itu sekitar 83 orang. 83 orang ya. Nah mungkin umur maksimal atau mungkin minimal yang boleh bergabung di sini? Umur minimal itu SMA kelas 1. SMA kelas 1 sudah ya? Sampai yang nikah baru di... Oke, siap. Nah ini juga pertanyaan Bli. Nanti setelah selesai pengarakan, nah ogoh-ogoh ini akan didiamkan atau dibakar mungkin? Seperti biasa kita akan bakar setelah kita mengarak ogoh-ogoh gitu. Oh, Kita nggak pernah jenuh ogoh-ogoh. Dari tahun ke tahun ya? Dari tahun ke tahun selalu dibakar. Nah ada gini nggak Bli? Artinya kan dari surat edaran itu cuma satu Banjar satu ogoh-ogoh. Nah dengan kondisi seperti itu mungkin ada nggak senang atau mungkin dukanya mungkin dengan surat edaran seperti itu atau kebijakan seperti itu? Sebenarnya ada aja dari teman-teman yang lain yang senang bawa ogoh seperti biasa di kelompok mereka masing-masing, itu mereka sangat menyayangkan karena cuma satu Banjar itu ogoh. Tapi karena surat itu kita juga tidak bisa ini berusaha lagi, kita tetap ikuti dan kita suruh juga ya untuk datang ke Banjar aja untuk berdialog sama kita. Oh. Nah, mungkin ini salah satu Banjar di Kota Denpasar yang sudah mulai menggarap ogoh-ogohnya. Dan seperti yang disampaikan tadi, ini besi-besi bekas tahun lalu ya, besi-besi bekas tahun lalu. Karena untuk menghemat biaya juga, karena Oke. Nah kalau boleh tahu Bli, kira-kira biayanya berapa mungkin? Estimasi lah mungkin. Untuk biayanya kita cuma menargetkan ogoh-ogoh dengan budget minim yaitu 3 jutaan aja nih. 3 juta ya? Iya, 3 juta. 3 juta itu sudah termasuk cat mungkin atau? Ya sudah termasuk cat dan mungkin payasan juga. Payasannya. Ya, hal-hal lainnya lah. Siap. Nah ini salah satu semangat kreativitas dari pemuda Banjar yang Batu Kauh dalam melestarikan budaya. Atau mungkin ada ornamen nanti Bli, seperti megang apa gitu, pecut, pedang atau tombak dan lain-lain mungkin. Apa memang seperti ini aja? Untuk ornamennya kita masih memikirkan untuk memegang tombak. Apakah itu bisa direalisasikan atau tidak itu juga tergantung ke depannya. Persetujuan dengan teman-teman yang membuat ogoh-ogohnya. Ya.
artinya secara musyawarah lah. Ya, secara musyawarah. Beli ini kan kebanyakan pemuda ya, artinya masih sekolah itu. Pada saat pembuatan itu ada maksimal nggak mungkin jam pembuatannya, apalagi mereka kan besoknya mungkin sekolah atau kecuali hari libur ya. Nah itu gimana, Bu? Untuk biasa itu ya untuk anggota yang biasanya sekolah besok hari itu biasa kita mengira paling lambat jam 11 sudah pulang, karena yang bisa WA kan kita yang masih yang kerja atau yang libur gitu. Oh, melibatkan senior juga pastinya, senior. Ya, kita melibatkan senior untuk disaran kan. Oh, untuk saran. keseluruhan untuk pembuatan kita pemuda sendiri yang membuat. Apapun hasilnya nanti Ya, tetap ya. apapun Oke, hasilnya. siap. Kami pemuda yang membuat. Nah, ini mungkin salah satu kreativitas pemuda di Denpasar dalam menyambut pengerupukan tahun ini di tengah pandemi. Nah, seperti yang dilihat, prokesnya juga udah jalan. Dan semua udah divaksin ya, Bu? Semua. Oke, siap. Jadi ini memang kreativitas pemuda asli dari Banjar yang Batu, jadi tidak memakai undagi atau orang lain di luar Banjar. Jadi memang benar-benar murni hasil karya dari pemuda-pemudi setempat. Nah ini juga ada pertanyaan mungkin, Bli. Ya. Kan sudah 2 tahun tidak tidak ada ogoh-ogoh gitu. Nah sebelumnya ogoh-ogoh yang lama itu dikemanain, Bli? Sebelumnya seperti yang saya bilang tadi, kami tidak pernah menyimpan ogoh. Jadi setiap kami membuat ogoh, selesai di pengerupuan hari bukti, besoknya pasti kami bakar langsung. Oh langsung dibakar ya. Jadi tidak ada istilah nginep lah apa-apalah yang. Nah, Oke, siap. Oke, siap. Baik, Semeton Bali Express, sekian mungkin laporan langsung dari Banjar yang Batu Kauh, Desa Adat yang Batu di Kecamatan Denpasar Timur.